Jadi guru ngaji sabar. Kadang-kadang gurunya datang, muridnya nggak datang. Iya nggak tuh? Muridnya datang, gurunya nggak ada. Sabar hadirin, sabar. Sering saya sampaikan, ngajarin ngaji, Iqra, itu kan perlu sabar hadirin, betul nggak? Apalagi yang belajar orang tua, pelan-pelan dah. Nek, ini yang titik di bawah, ba ya nek, ba. Apa nek? Na, bukan na nek, ba. Apa nek? Na. Bodoh amat lah lu, na lu capek ngajarin. Itu kalau guru ngaji nggak sabar, bubar. Ingat, nenek-nenek susah banget dah Ustaz. Belajar 3 huruf, pulang ke Sandung Batu, hilang 4 huruf. Ngulang lagi. Iqra 1 nggak bisa habis. Emang begitulah, mesti sabar. Ustadz, saya suka ditanya, Ustadz, ada nggak Ustadz cara cepat menghafal Quran? Saya bilang nggak ada. Menghafal Quran perlu waktu hadirin. Ada yang bilang cepat dapatnya, cepat hilangnya. Betul nggak tuh? Jadi untuk menghafal memang perlu waktu hadirin, perlu waktu gitu. Kan ada tuh training cara cepat menghafal Quran, biasanya saat pelatihan dapat hadirin, begitu pulang nah hilang. Jadi memang perlu murojaah, baca lagi gitu. Tanya ada orang yang ngapal Quran, perlu waktu hadirin, perlu waktu. Jadi mesti sabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang kita muliakan Ketua DKM Masjid Asy-Syarif. Buat yang belakang tuh Ustaz, buat perempuan aja, buat ibu-ibu. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Asy-Syarif Bapak Ustadz Bapak Haji Amin Sidarta yang tadi menyampaikan sambutannya. Akhinal Karim Ustadz Rahmat Lubis selaku pembawa acara kita, Ustadz Amir dan para asatizah yang lain, dan semua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahim. Semoga yang kita lakukan jadi amal soleh buat kita semua. Amin. Saya mengingatkan untuk jangan lupa niat iktikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala ma dumtu fihi. Aku niat i'tikaf di masjid ini karena Allah selama aku berada di dalamnya. Baik hadirin rahimakumullah, siang ini, pagi ini tema kita judulnya semua orang dapat memulai, tapi tidak semua mampu bertahan. Semua orang bisa mulain, betul nggak? Tapi tidak semua bisa bertahan.
Dari mana asal ini judul? Ada satu kalimat hikmah yang megang fotokopian, di sampulnya tuh ada ungkapan berbunyi al bidayatu lil kulli wasabatu lis sadiqin. Di layar kelihatan nggak nih? Kelihatan. Kok kuning warnanya nih? Kayaknya minta ganti yang baru kayaknya. Amin nih, nggak ada yang amin nih. Dikit lagi mau Ramadan ya. Ntar malam nisfu Sya'ban, 2 minggu lagi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi kalimat ini al bidayatu lil kul, permulaan milik semua. Wasabatu lis-sadiqin, tapi yang sabat, yang bertahan hanya menjadi milik orang-orang yang sadiqin, orang-orang yang tekadnya kuat, orang-orang yang benar-benar serius. Betul nggak? Kayak besok Ramadan, hari pertama puasa, semua orang puasa, betul nggak? Tapi apakah bertahan sampai akhir Ramadan? Ada yang puasa minggu pertama doang, ada nggak tuh? Minggu kedua mulai rame orang nggak puasa. Seperti Ramadan, terawih minggu-minggu pertama penuh nggak nih? Oh penuh, masjid penuh semua, sampai keluar-luar. Ada yang di jalanan, di rumah, di warung. Minggu ketiga, minggu keempat tambah sepi apa tambah rame? Nah gitu tuh. Semua bisa mulain, tapi tidak semua bisa bertahan. Betul nggak? Ya kan? Awal-awal Ramadan semua baca Quran, semangat, pulang terawih, tadarus minggu pertama. Tapi apakah semua bertahan sampai akhir Ramadan? Ada yang bertahan dan banyak juga yang berguguran. Al bidayatu lil qul wasabatu lis-sadiqin. Ini yang saya bilang tadi. Awal bulan Ramadan jamaah yang ikut sholat tarawih di masjid jumlahnya banyak. Tapi lama-lama makin kemari makin menyusut. Semua bisa mulain, tapi tidak semua bisa bertahan. Awal Ramadan semuanya ke masjid, ya nggak? Dari mulai bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, ya nggak nih? Penuh ke masjid, sampai yang alus-alus anak-anak tuh, pasukan yang alus-alus, datang semua ke masjid. Dan Ramadan kedua, ketiga, keempat terus, mulai berkurang, disaring. Nah ini saya ulangi bahasa Arabnya al bidayatu lil kulli wasabatu lis-sadiqin. Semua orang bisa ngaku beriman, tapi apakah istiqomah? Wallahu a'lam. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bertahan ada nggak ujiannya? Banyak. Seperti pernikahan, mohon maaf ya, semua orang bisa mengucapkan ijab qabul, tapi tidak semua orang mampu menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat talak. Semua orang bisa nggak mengucapkan aku terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut tunai, sah nggak nih? Sah, jadi suami istri. Semua orang bisa mengucapkan kalimat ijab qabul, tapi tidak semuanya bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kalimat talak. Di Indonesia tiap tahun datanya ada sekitar 2 juta orang yang menikah, rata-rata tiap tahun. Dan rata-rata hampir, saya baca ini di layar data tahun 2016, data tahun 2020 saya baca hampir 1/4 orang yang menikah bercerai. Jadi yang menikah ada 2 juta orang, yang bercerai kalau data tahun 2016 365.000 orang. Data tahun 2020 hampir mencapai angka 500.000 orang yang bercerai. Apalagi sekarang di zaman corona nih, suami pada bokeh, ya nggak bu? Abang ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang, wah galak amat itu.
Jadi yang menikah banyak 2 juta orang, tapi yang bercerai juga. Maksudnya yang menikah banyak tapi tidak semuanya mampu mempertahankan rumah tangga. Maka saya menghimbau buat semua yang hadir, apapun masalah di rumah tangga kita, mempertahankan rumah tangga itu lebih baik. Bercerai boleh nggak bercerai? Boleh. Tapi Rasulullah mengatakan abghadul halali indallahi at-thalaq. Perkara halal yang Allah kurang suka apaan? Bercerai. Jadi ini tahun 2019 apa ya? Ada satu pengadilan agama itu ibu-ibu yang mau ngajukan gugatan cerai sampai ngantri, hadirin. Ngantri berbaris. Nah, saya doakan yang hadir di sini nih rumah tangganya dipertahankan. Amin ya rabbal alamin. Yang pengen rencana cerai dibatalin. Amin yang dikit nih. Lagi masalah apa di rumah tangga? Yang namanya orang berumah tangga ada nggak ujiannya? Banyak. Maka tadi itu semua orang bisa memulai, tapi tidak semua mampu bertahan. Untuk bertahan perlu kekuatan. Ntar kita akan bicarakan siapa orang yang mampu bertahan. Seperti Ramadan, untuk bertahan sampai akhir Ramadan berat nggak nih? Berat. Minggu-minggu pertama terawih, mau imamnya cepet kek, imamnya lambat kek, itu semua terawih. Tapi minggu-minggu kedua, mulai godaan tuh. Kenapa bang nggak terawih? Imamnya lemes banget. Bismillahirrahmanirrahim. Gua terawih di rumah aja lah. Tapi gua malas terawih. Ada ujian. Mohon maaf ya hadirin. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah enak banget. Mau hadirin? Bikin diri. Dari rumah. Baik, kita sambung. Jadi al-bidayah, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bidayatu lil qul wasabatu lis-sadiqin. Al-bidayatu lil qul wasabatu lis-sadiqin. Al-bidayatu lil qul artinya permulaan milik semua orang. Semua bisa memulai. Lari maraton jarak jauh yang berdiri di garis start banyak gak? Banyak tuh membeludak peserta, ya nggak hadirin? Ya kan? Ada yang cuma pengen gaya-gaya doang kan? Cekrek, hai guys, maraton nih guys. Ya nggak? Ya nggak? Ada nggak pelari yang serius? Ada. Yang diri di garis start hadirin peserta lomba maraton 1000 orang. Saya tanya berapa yang sampai di garis finish hadirin? Bisa dihitung, betul nggak? Ya kan? Ada yang cuman setengah doangan, yang penting dapat medali, foto dah, ya kan? Maraton. Padahal foto di garis start, ya kan? Lari 100 meter duduk, ngeteh, ngopi. Artinya apa? Semua orang bisa mulai berdiri di garis start. Apakah semuanya sampai finish? Belum tentu. Mudah-mudahan Ramadan besok kita terawih dari hari pertama sampai hari terakhir. Amin. Udah Syawal kita terawih juga. Udah nggak ada terawih mesti datang juga ke masjid. Mau ngapain bu? Mau terawih Pak Ustadz? Udah habis bu. Begitu tuh. Jadi permulaan milik semua. Semua orang bisa memulai. Tadi saya katakan orang berumah tangga, semua orang bisa mengucapkan ijab qabul, tapi tidak semuanya mampu mempertahankan. Baik, kita buka Al-Quran Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Yang megang kopian ada di sampul fotokopian. Yang nggak dapat ada di layar. Surat Al-Ankabut ayat 1 dan 3. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim ketinggalan. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Sadaqallahul azim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan saja mengaku beriman? Saya beriman, saya beriman, saya muslim, saya mukmin. Apakah dibiarkan saja kita mengaku beriman? Wa hum la yuftanun, padahal belum diuji. Artinya semua orang yang beriman pasti mendapatkan ujian. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah diuji umat-umat terdahulu. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dengan ujian itu Allah jadi tahu siapa yang benar, yang shadiqin, dan siapa yang kadzibin. Siapa yang imannya benar, siapa yang imannya palsu. Kalau diuji ketahuan nggak? Ketahuan. Kualitas barang baru ketahuan kapan? Kalau diuji. Ada ungkapan Imam Ibnu Khaldun di sampul yang belakang nih. Di layar kelihatan. Kata Imam Ibnu Khaldun, apa kata beliau? Dalam kondisi tenang semua manusia terlihat sama. Namun pada saat datangnya ujian akan terlihat perbedaannya. Betul nggak? An-nasu fis sakinati sawaun fa idza ja'atil mihanu tabayanu. Dalam kondisi tenang semua manusia sawaun sama. Tapi fa idza ja'atil mihan, datang ujian, tabayanu, kelihatan perbedaannya. Betul nggak? Kalau belum diuji semuanya sama. Ya enggak, begitu datang ujian, teng, nah, datang tuh kelihatan kualitasnya. Yang sabar, yang marah-marah, yang ikhlas, yang ria, yang sombong. Kelihatan nggak hadirin? Kelihatan. Kapan ujian kelihatan? Ketika datangnya ujian. Kapankah kualitas kelihatan? Ketika datangnya ujian. Dalam kondisi tenang semuanya biasa. Kayak orang berumah tangga. Kan awal-awal berumah tangga romantis nggak nih? Romantis. Masih tenang hadirin, duit masih banyak, duit orang kondangan. Ya, duit masih banyak, rumah masih numpang sama mertua, belum ada pikiran, ya nggak nih? Jadi seminggu pertama nikah upload di Instagram, cekrek, masya Allah bahagianya kami. Aku minta foto sama istrinya berdua, cekrek. Aku minta yang baik, Allah kasih yang terbaik. Cielah. Baru seminggu nikah. Kita tidak bisa menilai orang di garis permulaan, betul nggak? Kenapa? Semua orang kelihatan sama di permulaan. Semuanya di awal Ramadan semuanya sama nggak nih? Awal Ramadan semuanya puasa, semuanya taraweh, semuanya baca Quran, betul nggak hadirin? Kapan kelihatannya? Di akhir-akhir Ramadan. Ada yang bertahan di masjid, ada yang udah nggak taraweh, ada yang udah nggak puasa, kelihatan tuh. Maka kehidupan rumah tangga kita juga kelihatan. Kalau minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama, mungkin tahun-tahun pertama belum kelihatan ya, masih sakinah. Apa sakinah tuh? Tenang. An-nasu fis sakinati sawaun. Manusia dalam kondisi normal semuanya kelihatan sama. Fa idza ja'atil mihan tabayanu. Kalau datang ujian baru kelihatan perbedaannya, kualitasnya. Mudah-mudahan kita tidak hanya bagus di awal tapi juga bagus di akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah Ramadan besok kita akan baca Quran dari awal juz sampai akhir juz. Kita akan tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Tadi saya katakan pada saat berada di garis start semuanya kelihatan berlari tapi tidak semuanya bisa sampai ke garis finish. Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tadi itu surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Apakah orang dibiarkan begitu saja mengaku beriman padahal belum diuji? Sungguh telah diuji orang-orang sebelum kita. Apa tujuan ujian? Agar dengannya Allah tahu siapa yang siddiqin, siapa yang kazibin, siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya porak-porak.
Ujian keimanan. Mereka yang mampu bertahan adalah yang siddiq. Baik, sekarang siapakah yang mampu bertahan? Tadi al-bidayatu lil qul, permulaan milik semua, as-sabatu lis-shodiqin. Yang bertahan orang-orang yang shodiqin. Apa makna shodiqin hadirin? Benar. Berimannya benar karena Allah gitu. Kalau yang cuman kayak tadi orang lari maraton, yang benar-benar pengen lari sampai finish, yang cuman gaya-gayaan doangan nggak sampai hadirin. Cuman istilahnya penggembira doang. Ikut maraton bang, enggak, gue cuman rame-ramein aja nih. Paling habis start, aneh duduk gitu. Nah, di ayat lain surat Ali Imran 179 di fotokopian ada di halaman 2. Jadi yang mampu bertahan orang yang shodiqin, bukan yang pura-pura. Yang pura-pura akan berguguran. Akan banyak sekali ujian untuk mampu bertahan. Surat Ali Imran 179. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Allah berfirman, maka Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Allah tidak akan membiarkan saja engkau berada dalam kondisimu yang sekarang sampai Allah memisahkan yang buruk dengan yang baik. Jadi yang baik dengan yang buruk nyampur. Yang pora-pora dengan yang serius nyampur nggak nih? Nyampur hadirin. Allah tidak akan biarkan. Diapain sama Allah? Diuji. Saya tinggal di Mampang di Buncit, dekat pasar warung Buncit. Saya tiap pulang sholat subuh kadang-kadang suka ke pasar. Ngeliat tuh di pasar ada ibu-ibu jualan toge. Tahu nggak toge? Ini kalau satu toge, kalau rame-rame togeder. Kalau satu toge rame-rame togeder. Itu orang jualan toge pagi-pagi hadirin. Kan diambil dari karung tuh. Kan nyampur tuh antara toge sama pala toge yang hijau hadirin. Itu diapain sebelum dijual? Ditampih atau nggak ditampih? Pakai tampah gitu kan digini-giniin. Ntar yang kotor-kotornya yang sampah-sampahnya kemana hadirin? Kebuang. Yang tinggal di atas tampah toge yang dijual bisain. Itu namanya liyam hatta yamizal khabitha minat thayyib. Sampai Allah memisahkan antara yang bagus-bagus dengan yang jelek-jelek. Yang bagus-bagus dengan yang jelek-jelek kan. Ya enggak dipisahkan. Sampai Allah memisahkan yang belakang yang bagus-bagus dengan yang jelek-jelek. Dipisahin aja. Jadi gimana caranya ini ditaruh tampah digini-giniin, diayak ya, diayak hadirin. Ntar yang sampah-sampahnya kebuang, yang bagus-bagusnya tetap di atas, itu yang dijual hadirin. Jadi Allah tidak membiarkan. Maka di garis start semuanya ngumpul maraton. Begitu lari jarak jauh di ujung siapa yang tersisa? Orang-orang yang shodiqin, orang-orang yang emang benar-benar pengen lari, benar peserta serius hadirin. Peserta yang cuma rame-rame doang kemana hadirin? Berguguran. Insya Allah Ramadan besok kita akan terus sampai garis finish sampai akhir Ramadan. Baca Quran bukan cuma di minggu pertama sampai terus akhir Ramadan. Taraweh bukan cuma di awal Ramadan terus sampai akhir Ramadan. Terus ibadah hadirin tuh, jangan makin kemari makin semangat. Apalagi jamaah Masjid Asy-Syarif insya Allah, amin. Kadang-kadang imam belum takbir, ditakbir duluan. Kata imam, gue belum. Saya udah nggak tahan Pak Ustadz, pengen taraweh. Luar biasa. Jadi kata Allah, tidak mungkin Allah membiarkan kita sampai Allah menguji, memisahkan liyamiza hatta yamizal khabisa minat thayyib. Sampai dipisahin yang baik dengan yang tidak baik.
Ada pepatah dalam bahasa Arab, begini bunyinya. Di buku nggak ada. Cuma 2 kalimat. Man sabata nabata. Man sabata nabata. Man siapa? Sabata tetap teguh. Terus-terusan nabata dia akan tumbuh. Man sabata nabata. Sabata sabat ya, teguh. Nabata apa sih nabata? Tumbuh. Man sabata nabata. Kayak orang dagang hadirin. Dagang pertama dagang, emang langsung laku? Ya nggak nih? Dagang pertama-tama sepi hadirin. Sepi tapi dia teguh hadirin, sabat, dagang lagi, dagang. Lama-lama tumbuh hadirin. Pelanggan 1, 2, 3, pelan-pelan nggak nih? Lama-lama nabata, tumbuh. Man sabata nabata. Yang sabat, yang teguh, yang sabar, hadirin numbuh nggak dia? Numbuh. Tapi yang nggak sabat, yang nggak sabar, dia tidak akan tumbuh hadirin, berhenti di tengah jalan. Jadi man sabata nabata, yang sabat dia akan tumbuh terus. Yang lagi usaha, ya nggak nih? Apalagi sekarang zaman corona, pandemi, dagang yang beli dikit. Jadi kita kembali, jadi Ali Imran 179, Allah pasti akan menguji kita. Sekarang siapakah yang bertahan? Ini kan judulnya semua orang bisa memulai, tapi tidak semua mampu bertahan. Siapakah yang mau bertahan? Yang pertama, yang bertahan orang yang ikhlas. Yang bertahan orang yang ikhlas hadirin. Orang yang bertahan orang yang ikhlas. Yang tidak ikhlas dia berhenti di tengah jalan. Pepatah mengatakan, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lillahi yatimmu wa ma kana li ghairillahi yanhadimu. Ma kana lillahi yatimmu wa ma kana li ghairillahi yanhadimu. Sesuatu yang dikerjakan karena Allah akan yatimmu, tamam, sempurna hadirin, beres. Yang dilakukan karena Allah beres. Tapi yang dilakukan bukan karena Allah berhenti di tengah jalan. Besok kita terawih. Buat apa kita terawih? Karena Allah. Betul nggak? Emang ada Pak Ustadz yang terawih bukan karena Allah? Ada hadirin. Tuh anak muda tuh kadang-kadang, kenapa bang terawih di sono? Ceweknya cakep-cakep. Gitu hadirin kadang-kadang. Dulu zaman saya muda begitu tuh. Yang cakep-cakep udah pada kawin. Kok nggak sembahyang bang? Udah tinggal nenek-nenek doang kan, gue males dah. Gue sembahyang sono aja dah, gitu. Jadi kalau terawihnya karena Allah, terus hadirin. Yang terawihnya bukan karena Allah, berhenti. Yang nyumbangnya karena Allah, terus nggak nih? Terus. Tapi yang nyumbangnya bukan karena Allah, pengen dipuji, pengen disanjung, ingin mendapatkan sesuatu, berhenti nggak hadirin? Berhenti. Saya mohon maaf, insya Allah niatnya baik. Kalau musim-musim kampanye hadirin, pemilihan legislatif, yang nyumbang banyak hadirin. Caleg-caleg nyumbang hadirin, nyumbang majelis taklim, nyumbang masjid. Kita nggak undang datang, ya nggak tuh. Bahkan nggak diundang, minta diundang hadirin, ya nggak. Ya mungkin, ya insya Allah niatnya baik lah, pengen kenal masyarakat. Begitu pemilihannya selesai nggak hadirin? Selesai. Ya insya Allah sih niatnya baik lah, kita nggak boleh suudzon. Tapi mudah-mudahan rajin silaturahimnya bukan cuman ketika mau dipilih doangan. Mau dipilih rajin gak nih? Oh keliling kampung hadirin, mau dipilih. Begitu udah gak ada pemilihan, selesai. Diundang agak datang hadirin. Kalau lagi mau dipilih gak diundang, minta diundang. Yang dilakukan karena Allah akan terus. Yang bukan karena Allah berhenti di tengah jalan. Berhenti di tengah jalan. Di lain kalimat begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lillahi dama wattasala wa makana li ghairillahi in qata'a wan fasala. Makana lillahi dama wattasala wa ma kana li ghairillahi in qata'a wan fasala. Sesuatu yang dikerjakan karena Allah awet, dawam, terus nyambung.
wattasola nyambung, wa makana li ghairillah yang dilakukan bukan karena Allah, karena duit, karena pangkat, jabatan, manfaat, in qata'a wan fasola maka putus dan misah. Maka orang berumah tangga nikah apa niatnya? Karena Allah. Kenapa sih bang? Abang mau sama saya, wahai istriku, inni uhibbuki fillah. Uhui. Aku mencintaimu semata-mata karena Allah. Ya nggak Dirin? Tapi diuji nggak nih? Diuji kenapa sih Neng? Neng mau mencinta abang? Aku menerima abang karena Allah bang. Bukan karena tanah abang Neng. Tahu nggak Neng? Itu dari ujung ke ujung semuanya tanah abang tuh Neng. Dari ujung kuburan tanah kusir tuh sampai itu semuanya tanah abang. Dia punya calon istri orang kampung, agak ngerti dia ke Jakarta. Lihat tuh Neng, ujung sono semuanya tanah abang. Bener bang, demi Allah Neng. Ceritanya abang tinggal di mana? Abang tinggal di Brotherland. Brotherland tanah abang. Kan sekarang bahasa Inggris hadirin. Ya, mertua tinggal di mana Dek? Di Brotherland om. Di mana tuh perumahan Brotherland? Itu om tanah abang kan Brotherland. Apaan tadi tuh? Jadi kalau karena Allah, maka yang mau nikah, yang jomblo-jomblo semoga cepat dapat jodoh. Amin. Dan nikahnya karena Allah. Kalau yang ngejar harta hadirin, hartanya habis, cintanya habis. Betul nggak? Kenapa Neng mau sama saya? Kan abang orang kaya, kontrakannya berentet. Begitu abangnya jatuh miskin, tadi tuh ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Maka hadirin, kalau cinta karena harta, hartanya habis, habis cintanya. Kalau cintanya karena pangkat, dia lagi punya pangkat, punya jabatan hadirin. Mau nggak perempuan? Mau hadirin, dia punya pangkat. Sekarang udah nggak punya pangkat, nggak punya jabatan. Kabur nggak hadirin? Kabur. Maka harusnya kalau karena Allah, dawam. Mudah-mudahan rumah tangga yang dibangun sakinah mawadah warahmah. Apapun yang terjadi mempertahankan rumah tangga. Dalam rumah tangga ada nggak ujiannya? Oh banyak Pak Ustadz, banyak. Siapakah yang bertahan? Hadirin, yang pertama yang bertahan adalah orang yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas karena Allah, berhenti di tengah jalan. Betul nggak nih? Kenapa nih pengajian di Masjid Asy-Syarif bertahan sampai sekarang hadirin? Karena ikhlas. Ya enggak nih? Ikhlas, semua pengurus pengajiannya hadirin sabar. Sabar. Pokoknya kalau bukan karena Allah, mencari keuntungan dunia, mencari materi, segala macam, berhenti dah, berhenti. Kemudian siapa lagi yang bertahan? Yang bertahan adalah yang dapat maut. Yang kedua, siapa lagi yang bertahan? Yang bertahan adalah yang sabar. Yang bertahan adalah yang sabar. Tunggu, ya, yang bertahan adalah yang memiliki kesabaran yang tinggi. Ada di halaman 4. Pertama, siapa yang bertahan? Yang ikhlas. Yang kedua, siapa yang bertahan? Yang sabar. Yang gak sabar, selesai hadirin. Allah berfirman, kita baca sama-sama. Surat Al-Baqarah 155. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Apaan cobaannya? Bisyai'in minal khauf, ketakutan. Ada kita tuh diuji Allah dengan ketakutan. Seperti hari ini kan pandemi COVID-19. Semua orang takut hadirin. Ya nggak nih? Takut. Ada orang bersin, acuy, bubar langsung hadirin. Sekarang gampang bubarin orang. Bersin, acuh, bubar. Semua orang begini. Bubar. Gitu. Saya ulangi. Jadi Allah akan uji kita. Pertama apa? Ketakutan, walju, kelaparan,
wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan harta dan jiwa, was samarat, buah-buahan, ujian hadirin. Seperti hari ini ujian, ya enggak nih? Mungkin yang usaha biasanya keuntungannya banyak lagi menurun, ya enggak? Mungkin yang biasanya begini sekarang, waduh, ujian. Sebenarnya hadirin, Allah tidak menghilangkan rezeki kita, Allah hanya mengurangi, ya enggak tuh? Dikurangin doang kan, dikurangin. Jadi yang biasanya dapat 10, dapat sekarang 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi aku akan uji engkau dengan ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, jiwa. Ujung ayat, wa basyiris sabirin. Bergembiralah orang-orang yang sabar. Siapakah yang bertahan? Orang yang sabar. Hadirin. Seperti orang belajar, ngafal Quran, membangun rumah tangga. Sabar gak nih? Sabar. Man sobaro zofiro. Yang sabar dia akan menang. Hadirin, sabar. Jadi guru ngaji, sabar. Kadang-kadang gurunya datang, muridnya nggak datang. Ini nggak tuh? Muridnya datang, gurunya nggak ada. Sabar hadirin, sabar. Sering saya sampaikan, ngajarin ngaji, ikro, itu kan perlu sabar hadirin, betul nggak? Apalagi yang belajar orang tua, pelan-pelan dah. Nek, ini yang titik di bawah, ba ya nek, ba. Apa nek? Na, bukan na nek, ba. Apa nek? Na, bodo amat lah lu. Nah, lu capek ngajarin. Itu kalau guru ngaji nggak sabar, bubar. Ingat, nenek-nenek susah banget dah Ustaz. Saya belajar 3 huruf, pulang ke sandung batu, hilang 4 huruf. Ngulang lagi. Ikro 1 nggak bisa habis. Emang begitulah, mesti sabar. Ustadz, saya suka ditanya, Ustadz, ada nggak Ustadz cara cepat menghafal Quran? Saya bilang nggak ada. Menghafal Quran perlu waktu hadirin. Ada yang bilang cepat dapatnya, cepat hilangnya. Betul nggak tuh? Jadi untuk menghafal memang perlu waktu hadirin, perlu waktu gitu. Kan ada tuh training cara cepat menghafal Quran, biasanya saat pelatihan dapat hadirin, begitu pulang nah hilang. Jadi memang perlu murojaah, baca lagi gitu. Tanya ada orang yang ngapal Quran, perlu waktu hadirin, perlu waktu. Jadi mesti sabar. Jadi di rumah tangga ada ujiannya, sabar. Ngurus orang tua, sabar hadirin. Yang bertahan siapa nih? Ramadan besok sabar. Kadang-kadang imamnya enak, kadang-kadang imam batuk hadirin. Satu ayat baca lagi, imam batuk mulu dah. Itu batuknya Pak Ustaz, 5 menit Pak Ustaz, batuknya doang tuh. Ya kan? Gua kalau nggak sabar gua pindah di masjid, gitu. Jadi emang sabar taraweh, sabar. Kalau minggu-minggu pertama biasanya orang masih semangat kan nih. Minggu-minggu berikutnya, tuh godaan. Apalagi ibu-ibu lagi taraweh, kepikiran ikatan cinta. Wah, jam 8 lagi main nih. Imamnya lama banget. Baca Alhaakumut takatsur. Habis sinetron, habis. Saya ingat dulu saya ke Mesir tahun 94. Saya dulu ke Mesir tahun 94. 93, 94 itu lagi rame-ramenya sinetron Sidul anak sekolahan. Ya film Sidul ya. Saya tua banget ya saya. Saya padahal angkatan Nikita Willy nih. Tahun 93, 94. Saya ingat tuh. Kenapa? Karena 94 saya ke Mesir. Itu lagi rame-rame sinetron Sidul hadirin. Mainnya jam 8 malam, pas taraweh. Itu orang bimbang. Imam lama lagi. Itu lagi adegan mobil oplet nabrak mobilnya Sarah hadirin. Bang Mandra marah, lagi rame banget itu. Bulan Ramadan tuh. Saya ingat dulu tuh, emak-emak pada buru-buru. Bukan Ustadz yang buru-buru, ya saya juga gitu dulu tuh. Tahun 94 tuh, imamnya lama lagi nih. Sidul mau main jam 8. Emang TV brengsek kadang-kadang hadirin.
Itu kalau nggak sabar-sabar nggak teraweh, ya ngadirin. Teraweh, ujian nih, ujian Ramadan. Mudah-mudahan nih pemeran sinetron di adegannya ada yang itu biar orang teraweh fokus. Baik, kita kembali. Jadi siapakah yang bertahan? Orang yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga, bertakwalah kepada Allah supaya engkau beruntung. Siapakah yang bertahan? Yang sabar. Kalau nggak sabar, ada orang punya toko, maju berkembang, itu pasti sebelum dia tokonya gede pasti kecil, ya nggak diri? Artinya kok bisa berkembang tadi? Man sabata nabata. Yang sabar, yang istiqomah, dia akan tumbuh, hadirin. Yang nggak sabar, udah selesai. Jadi al-bidayatu lil kulli was-sabatu lis-shadiqin. Permulaan milik semua orang, tapi yang bertahan tidak semuanya. Semua orang bisa memulai, tapi tidak semua orang mampu mempertahankan. Tidak semua orang bisa memulai, tapi tidak semua orang mampu bertahan. Semua orang bisa mengucapkan ijab kabul, tapi tidak semua orang mampu mempertahankan rumah tangganya. Ada yang nggak sabaran, dikit-dikit marah, dikit-dikit berantem, dikit-dikit gitu dah. Baru nikah 2 bulan, kayaknya bukan jodoh saya Pak Ustadz. Ya elah, baru 2 bulan. Sabar. Ada orang menikah sampai 30 tahun, ada nggak tuh? Sampai 40 tahun, ada nggak hadirin? Kalau ditanya apa rahasia pernikahannya? Sabar Pak Ustadz dan ikhlas. Ya nggak nih? Sabar. Suami pulang kerja, bro makan bro, nggak? Bini gue masak, gue makan di rumah aja dah. Sampai rumah nggak ada apa-apa, hadirin. Ada nggak begitu tuh? Jadi curhat begini kadang-kadang. Ya. Sabar ya Allah. Yang ngajak makan banyak banget, tukang sate, soto di pinggir jalan ngambrak, hadirin. Enggak, gue makan, bini gue masak. Sampai rumah istriku makan. Ya bang, aku pikir abang makan di luar. Dek, besok nggak usah mikir. Suka salah deh kamu kalau mikir. Nggak usah mikir dah pokoknya, ya nggak, masak aja udah. Ya nggak. Kamu kalau mikir suka salah, ya nggak, udah masak aja udah. Aku pikir, udah, nggak usah pakai mikir-mikir, masak. Besoknya Ramadan, ujian, emak-emak pastikan sebelum tidur kan masak nasi tuh, pastikan diturunin cooking. Sebab kadang-kadang terjadi pas mau sahur bukan nasi, masih air, ya nggak? Itu nasi kerendam dari sore. Sebelum tidur masak nasi, cuman cooking tuh nggak cooking, ya nggak tuh? Lupa diturunin, hadirin. Akhirnya sahur berantem. Kata suami, "Emang baru lu masak nasi? Udah bertahun-tahun masih lupa aja." Emang lupa mau diapain bang? Akhirnya sahur pakai Indomie. Udah sahur kesiangan lagi, hadirin, tinggal 5 menit. Nah ini maka kadang-kadang perkara-perkara kecil, hadirin, ya namanya orang berumah tangga. Ada nggak ibu-ibu udah nikah lama lupa cooking turun, hadirin? Ada kadang-kadang, udah lupa. Mau diapain? Begitu mau sahur cetek gas habis, hadirin. Ya ingat ibu-ibu, pastikan. Karena kita ini waktu-waktu yang krusial. Mau beli gas jam 2 pagi, beli di mana tabung gas? Yang jualan juga sahur. Ini makanya Ramadan biar sabar. Kadang-kadang dari pagi kita nggak marah-marah, ya hadirin. Pas maghrib ini bapak-bapak beli es kelapa muda. Pas mau ajan sama anaknya disenggol, tumpah, hadirin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kata bapak, anak durhaka mandah. Gue beli air kelapa muda, udah maghrib disenggol. Durhakanya anak. Gue nggak ridho. Kadang-kadang begitu. Yang krusial biasanya injury time, hadirin, ya nggak nih? Menjelang maghribnya, hadirin, ya nggak? Menjelang maghrib. Kalau awal-awal pagi-pagi semua orang sabar, ya nggak sabar. Tapi menjelang maghrib nih, ibu-ibu nih kadang udah ajan mesti goreng. Udah belum matang. Kata suami, Tan. Akhirnya buka puasanya dengan marah-marah. Ya, kan buka puasa, kan marah-marah batalin puasa. Gue buka puasa marah-marah aja dah. Ya, kan?
Nah, gitu. Maka hadirin rahimakumullah, nih betul lah, jadi sabar. Yang bertahan yang ikhlas, yang bertahan yang sabar. Yang ketiga, yang bertahan yang memberikan manfaat. Yang bertahan adalah yang banyak memberikan manfaat. Yang tidak bermanfaat pergi. Kita baca surat Ar-Ra'd ayat 17. Yang bermanfaat akan bertahan, buih-buih akan hilang. Ya enggak? Siapakah yang akan bertahan? Yang bertahan adalah yang dapat memberikan manfaat yang berguna, yang memberikan kontribusi. Yang tidak bermanfaat, minggir. Gitu hadirin. Pepatah mengatakan, to impact not to impress. To understand? I am now. Ya enggak? Jadi harusnya kita memberikan dampak hadirin, memberikan manfaat. Buat apaan kaya kalau kekayaannya tidak bermanfaat, betul nggak? Duitnya banyak tapi saudaranya susah, buat apaan hadirin? Buat apaan orang ilmunya banyak tapi nggak berguna, ya nggak nih? Buat apa hadirin? Buat apa nih? Kita punya saudara kaya hadirin, ya nggak? Tapi kekayaannya saudaranya nggak dapet, yang susah nggak ditolongin, yang minjem nggak dikasih. Buat apaan punya saudara kaya hadirin, ya nggak? Kita besok nih habis Ramadan jalan-jalan, amin. Jalan-jalan kan, insya Allah corona udah berkurang, udah divaksin semuanya, corona udah kabur, amin. Jalan-jalan keluarga besar hadirin, kan nyewa bis nih, nyewa bis. Berapa nyewa bis? 5 juta katakanlah. Patungan satu orang cepet hadirin, ya enggak, 100.000. Di antara keluarga ada yang kaya, nyumbang lebih banyak, pantas nggak hadirin? Pantas dia kaya, yang lain cepet. Dia cuman cepet juga, ya sama aja bang, tambahin dong bang, gue tambahin dah 125, ya elah, dikit amat bang nambahinnya, ya enggak? Yang kaya sendirian nyumbang 1 juta, pantas nggak hadirin? Begitu, buat apaan kaya kalau nggak berguna, ya enggak? Buat apaan kaya kalau nggak berguna? Jadi memberikan impact, memberikan dampak, memberikan pengaruh hadirin. Dia orang kaya di situ memberikan pengaruh, dia orang pintar di situ memberikan pengaruh. Khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang paling baik, yang paling banyak memberikan manfaat. Yang nggak bermanfaat, minggir. Bukan cuman sekedar keren, tapi harus ada manfaatnya. Kehadiran yang membawa manfaat dan memberikan dampak. Kalau cuman keren doangan buat apa? Punya follower berjuta-juta, ya nggak hadirin? Apa dampaknya hadirin? Dia influencer. Semoga influencer yang memberikan pengaruh yang baik, betul nggak? Ya kan? Bukan memberikan pengaruh yang buruk. Kita baca ayatnya. Surat Surat Ar-Ra'd ayat 17 sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiyat wa mimma yuqiduna alaihi fin nari ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadum mithluh kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ardh kadzalika yadribullahul amsal. Artinya, anzala minas samaa'i ma'an, Allah menurunkan hujan dari langit. Fasalat audiyatun biqadariha, maka air hujan itu masuk ke lembah-lembah, ke saluran air, ke selokan sesuai ukurannya. Arus air itu, airnya mengalir, di atasnya ada buih yang mengambang. Ini hujan deras hadirin, hujan deras. Begitu hujan turun, air hujan kemana? Saluran air, betul nggak? Selokan-selokan, gorong-gorong, betul nggak tuh? Ketika air mengalir, di atas air ada apaan? Buih, busa-busa gitu ya. Atau ketika orang biji besi atau logam dipanasin hadirin,
Dimasak air nggak dia? Cair. Di atasnya ada apa tuh? Gelembung-gelembung, belebak-belebak yang hadirin tuh. Kita kalau masak air, hadirin, masak air. Kalau udah matang, di atasnya ada apa tuh? Buih ya, belebak, hadirin. Kata Quran, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaan. Adapun buih-buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Adapun yang memberi manfaat akan tetap berada di muka bumi, di dalam bumi. Maksudnya apaan? Yang tidak berguna akan hilang. Yang berguna kemana, hadirin? Bertahan. Siapakah yang bertahan? Yang berguna. Nah, mudah-mudahan kita hidup ini ada gunanya, hadirin. Kata orang zaman dulu, jangan hidup cuman ngabisin oksigen doang, hadirin. Iya nggak tuh? Ada orang hidup cuma nyempitin Jakarta doang, ada nggak tuh? Enggak. Jalan begini. Di Jakarta sempit, tolak pinggang lagi loh. Nah, jangan ada orang wujuduhu ka'adamihi, adanya sama seperti tidak ada, hadirin. Dia ada atau nggak ada nggak ngaruh. Semoga kita jadi orang yang bermanfaat, amin. Di rumah kita bermanfaat, di keluarga besar kita membawa manfaat, di lingkungan kita membawa manfaat, di masjid kita manfaat, hadirin. Mudah-mudahan hadirin di rumah masing-masing jadi pengurus masjid. Ya enggak, mungkin jadi imam, besok jadi Bilal, jadi MC terawih, tukang ngitungin duit kotak amal, ada nggak tuh? Tukang gelarin karpet masjid, berguna hadirin. Kalau yang berguna bertahan. Kalau yang nggak berguna, ya dia datang nggak ngaruh. Yang bertahan, yang bermanfaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian ini juga menjadi pembuka kita menuju bulan suci Ramadan. Bahwa yang bertahan ibadah awal Ramadan sampai akhir yang ikhlas. Siapa lagi yang bertahan? Yang sabar. Siapa lagi yang bertahan? Yang bermanfaat, hadirin. Jadi orang tuh kalau ada manfaatnya kepake, tapi kalau nggak ada manfaatnya nggak kepake, hadirin. Semoga anak-anak kita nih, anak-anak yang punya kebisaan, milikilah beragam skill, hadirin, kebisaan. Begini bisa, begini bisa, begini bisa, begini bisa. Kepake nggak tuh? Kepake, bertahan, hadirin. Ada orang yang serba bisa, ada nggak tuh? Ada, hadirin tuh. Kan pernah saya bilangin, ada mertua cerita, Pak Ustadz, saya punya menantu, ngapain aja bisa, Tat? Dia menantu saya, Tat. Kulkas udah kurang dingin, diservis sama dia, Tat. Bisa dia, Tat. TV burak, digebrak, langsung bagus. Gitu. Pintu pada kendor-kendor, dikencengin sama dia, Tat. Ya kan? Sampai saya nggak bisa keluar, Tat. Rapet. Ya kan? Tuh mantu saya, Tat. Ngapain aja bisa. Ada nggak tuh, hadirin? Kata suami, saya punya istri, orangnya bisa banget, Tat. Apa yang diolah enak, Tat. Tuh daun rambutan ditumis. Semules 3 hari, Tat. Istri saya, Tat, apa aja bisa. Ada nggak, Bu? Saya punya mantu, Tat. Ya Allah, mantu perempuan kagak bisa apa-ngapain, Tat. Masak air kering. Masak air kering. Ceplok telur, isi dibuang, telur kulitnya digoreng. Itu gak jadi. Jangan sampai nih yang perempuan-perempuan nih, jangan sampai tidak punya kebisaan. Para suami bangga kalau istri saya bisa ngapain aja, Tat. Masya Allah. Belanja gocap, Tat, ke pasar, beli daging, beli ayam, Tat, semuanya, Tat. Gimana, Pak? Dia nyolong, Tat. Dia istri saya tuh, Tat, orangnya pulang utuh, Tat, gocap. Gimana, Bang, tuh gini? Istri saya pintar, Tat. Ada nggak tuh istri pintar nyari duit, hadirin? Ada. Di mana aja suami naruh duit ketemuan, hadirin. Di kantong ketemu. Itu, Bang, di kaos kaki. Tahu aja kamu, Dek. Karena istrinya pintar nyari duit. Di mana aja duit ditaruh ketemu sama dia. Maka jangan nyari istri yang pintar nyari duit. Bahaya kita. Dipici diumpetin, hadirin. Tahu juga nih, tahu nih dia. Dipici tuh, Bi. Tahu aja lah. Enggak. Gitu, hadirin. Jadilah orang yang memiliki banyak kebisaan, ya enggak? Suruh jadi MC bisa, di kampung di rumahnya mimpin tahlil dia bisa, baca doa dia bisa, suruh baca rawi dia bisa. Ada nggak, hadirin tuh? Suruh gelar karpet bisa, hadirin. Gulung dia pinter, kalau dia yang gulung rapi, hadirin. Lu jangan gulung, lu berantakan gulung dia aja.
Ada tuh orang perempuan pintar goreng bawang. Ada nggak dia? Ada nggak Bu? Dia kalau goreng bawang ada setahun garing ada tuh setahun. Oh diapain tuh magic? Enggak. Ada ibu-ibu tuh goreng bawang baru goreng langsung letoy ada tuh. Berminyak, benyek ada nggak tuh? Kamu gimana sih Dek? Masak air aja kering. Maksud saya, siapakah yang bertahan? Yang memiliki banyak manfaat. Betul nggak? Nabi yang bilang khairun nas anfa'uhum. Istri saya tat masak dia bisa tat. Benerin genteng dia bisa tat. Istri saya itu benerin genteng. Bapak istrinya Samson, ya kan? Dia naik pohon kelapa bisa tat. Bini saya tat. Oh jangan ditanya tat. Atlet dia tat. Gitu tuh. Jadi jangan tuh jadi orang ada suami suruh masang gas kagak bisa hadirin. Sudah kagak bisa ya, kurang bermanfaat hadirin. Yang itu Quran yang bilang fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaan. Buih-buih akan hilang. Buih berguna enggak? Enggak berguna. Yang bermanfaat berguna enggak? Berguna, bertahan hadirin. Tadi as-sabatu al-bidayatu lil kulli was-sabatu lis-shadiqin. Permulaan milik semua orang. Semua bisa memulai, tapi tidak semua bisa bertahan. Siapakah yang bertahan? Yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidaklah Allah nyuruh kita ibadah kecuali harus dengan ikhlas. Kalau karena Allah awet, bukan karena Allah berhenti. Yang kedua yang bertahan siapa? Yang sabar. Man sabara dhafira. Yang sabar menang. Man sabata nabata. Yang sabat dia akan tumbuh. Yang ketiga siapakah yang bertahan? Yang bertahan yang memberikan manfaat. Bukan cuman keren hadirin, harus memberikan kontribusi. Bukan cuman keren, harus berdampak. Punya follower banyak 2 juta, 1 juta. Apa dampaknya hadirin? Apa gunanya? Duit banyak di bank bermiliar-miliar, tapi nggak bisa manfaat, ya nggak bisa bantuin orang. Buat apaan dia kaya? Sama aja bohong. Pinter, sekolah tinggi hadirin, sekolah lantai 18 ya nggak tuh, tinggi sekolahnya, ya, tapi nggak berguna buat apaan? Yang bertahan, yang bermanfaat. Mudah-mudahan jadi hafalan. Yang terakhir tadi saya ulangi ungkapan Ibnu Khaldun. Beliau mengatakan annasu fis sakinati sawaun fa idza ja'atil mihanu tabayanu. Dalam kondisi tenang semua manusia terlihat sama, manakala datang ujian mulai kelihatan perbedaannya. Wallahu a'lam bissawab. Saya serahkan kepada pembawa acara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita doa sama-sama. Kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Buat kita semua semoga sehat, panjang umur, diberikan rezeki yang halal yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat guru-guru kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita ya. Semoga Habib yang sedang menjalani proses persidangan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar yang benar nampak benar, biar jelas antara yang hak dengan yang batil. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini dari kita semua. Insya Allah kita bisa ibadah Ramadan dengan penuh khidmat. Kita baca Fatihah juga kita niatkan, silakan masing-masing menyebutkan nama almarhum ayahnya, almarhum ibunya, yang masih sehat, masih hidup, panjang umur, yang udah tidak ada, semoga dijadikan kuburnya taman-taman surga. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa qina nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma shfi mardana warham amwatana
lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.